orang yang bercita-cita, orang yang berkeinginan, orang yang punya target itu lebih baik daripada orang yang tidak ada punya keinginan, tidak ada punya tujuan, tidak ada punya target. Jadi kalau orang targetnya takwa di sisi Allah karena ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, ya belum tentu orang yang belajar agama puluhan tahun dia punya kedudukan takwa di sisi Allah. Belum tentu orang yang istilahnya disebut orang yang alim, yang banyak ilmu agamanya, dia sudah punya kedudukan mulia di sisi Allah. Barangkali orang yang tiap pagi membersihkan sampah, tiap pagi dia mengut sampah, tiap pagi dia mungkin nebas, tiap pagi dia membersihkan jalan, ya, tiap pagi dia bekerja, tiap pagi dia banting tulang sampai sore baru balik ke rumah, ya, sampai peluh keringat, ya, pagi-pagi balik sore. Barangkali mereka yang punya posisi atau kedudukan yang takwa di sisi Allah. Kenapa? Karena niatnya. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung nih niat. Dalam Ta'limul Muta'lim dikatakan ada orang yang pekerjaannya itu seolah-olah pekerjaan akhirat. Tiap hari ke masjid, ya, tiap hari bersedekah, tiap hari berzikir, ya, tiap hari ketengokan orang dia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini kerjaannya akhirat, tapi ternyata niat dalam hatinya ingin supaya disebut sebagai ahli ibadah. Makanya dia sembahyang ditampakkannya di masjid setiap ini sunatnya. Pengen disebut orang yang ahli majelis ilmu, tiap hari bertenteng kitab. Dalam hatinya bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi untuk supaya disebut orang yang ahli menuntut ilmu. Barangkali dia bersedekah supaya disebut dermawan, bukan karena dia bersedekah untuk supaya mendapatkan ganjaran ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang dia pergi pagi habis sembahyang subuh sudah turun, tidak begawe berkeringat balik ke rumah maghrib, barangkali dia punya posisi atau kedudukan takwa di situ. Kenapa? Karena dia berangkat kerja tadi melangkahkan kaki diniatkannya untuk ibadah, mencari nafkah untuk keluarganya. Barangkali orang ini dengan ikhlasnya berangkat berkeringat, tidak dengan peluh keringat kecapean, tapi diniatkan berangkat melangkah kaki tadi untuk mencari nafkah untuk keluarga. Dengan orang yang pertama tadi itu dia sembahyang nampak kayak orang soleh, tapi niatnya supaya dipuji orang, bersedekah tiap hari supaya dipuji menjadi orang yang dermawan. Ini barangkali yang pertama tadi itu pekerjaannya akhirat, tapi keinginannya dunia, keinginannya dipuji, keinginannya mendapat kedudukan di sisi hati manusia. Ini bukan orang yang takwa. Dan sebaliknya barangkali orang yang kerja banting tulang seharian, dia niatkan untuk ibadah, mencari nafkah, menafkahi keluarganya, niatnya, kerjanya, kerja dunia. Ada kerjanya dunia, tapi niatnya akhirat. Barangkali orang ini yang punya kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang ketiga, dia memang betul-betul ahli majelis. Dia betul-betul ahli sembahyang, ahli jamaah, ahli wirid, ahli zikir, ahli sedekah. Namun niat di hatinya ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah saja, tidak dari sisi manusia. Nah, ini lebih lagi. Ya, ini lebih lagi dia punya kedudukan takwa di sisi Allah yang luar biasa. Tetapi orang beriman itu hendaknya dia punya cita-cita takwa, walaupun dia tidak duduk atau dia tidak berceramah di mimbar-mimbar. Mungkin dia tidak berselawat di sana sini, tidak. Mungkin dia tidak berzikir tiap hari, mungkin tak sempat baca Al-Quran, tapi tetap dia dengan semua yang dikerjakannya dia niatkan hanya karena Allah, maka dia akan mendapatkan kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mengenai kedudukan di sisi manusia ini ada 3 macam manusia. Ada 3 macam manusia. Yang pertama, ada manusia itu
yang dia itu punya kedudukan di sisi Allah, tetapi tidak punya kedudukan di sisi manusia. Artinya dia di sisi Allah tinggi pangkatnya, di sisi Allah dia mulia, di sisi Allah dia punya takwa, tapi di sisi manusia tak ada ditampak orang. Ya, siapa orang ini nih? Orang ini nih kalau di zaman dulu adalah Uwais Al-Qarni. Tahu dah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini dia sezaman dengan Rasulullah tapi tak pernah ketemu Rasulullah. Dia tak ada dikenal orang. Bahkan orang hina menganggap dia ini karena orang miskin. Ya, dia nak berjumpa dengan Rasulullah. Sudah pergi dah ke Madinah. Dia tinggal dengan ibunya. Karena sibuk ngurusi ibunya, sehingga dia tak sempat lagi untuk bisa kayak sahabat lain bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi ada satu ketika dia sempat diberi izin oleh ibunya untuk mendatangi Rasulullah. Cuma sayangnya Uwais Al-Qarni ketika mendatangi Rasulullah, Rasulullah lagi tak ada. Tidak ada Rasulullah, pasti datangi. Ya, akhirnya balik lagi beliau. Padahal sejaman dengan Rasulullah. Dia orang Yaman. Ya, jangan kita menghina-hina orang Yaman ya. Orang Yaman tuh banyak orang hebat-hebat, termasuk Uwais Al-Qarni. Ya, dia orang Yaman sana, yang tempatnya para habaib itu. Tempatnya Habib Umar bin Hafid. Di situ Uwais Al-Qarni itu tinggalnya bersama ibunya. Yang mana beliau menggendong ibunya sampai ke Mekah naik haji. Kalau orang yang berjalan naik haji dari sini sampai ke Mekah belum apa-apanya dengan Uwais Al-Qarni. Kalau Uwais Al-Qarni itu berjalan menggendong ibunya, bukannya tanggung-tanggung ya tak? Nah, Uwais Al-Qarni tak pernah ketemu Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah meninggal, beliau berpesan kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, nanti kalau aku meninggal, kau datang ke Yaman. Ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Minta doa kepada dia. Minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ya tak? Bingung Sayyidina Umar. Siapa orang nih? Aku nih, kata beliau, sahabat Nabi. Yang dekat dengan Nabi. Ternyata masih ada orang yang lebih mulia pada aku nih. Sampai-sampai Rasulullah nanti kalau ketemu minta doa dengan dia. Artinya kan kalau minta doa dengan dia itu orang hebat. Uwais Al-Qarni tak kenal, tak dikenal di sisi manusia. Ya, orang-orang banyak tak tahu dengan beliau itu. Ya, kecuali Rasulullah SAW. Tapi di penduduk langit beliau terkenal. Di penduduk langit beliau punya posisi atau kedudukan yang tinggi. Uwais Al-Qarni. Ada lagi manusia. Ya, dia dikenal di sisi manusia, tapi tidak dikenal di sisi. Dia dikenal di sisi manusia, tapi terkenal juga di langit sana, bahkan punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi orang yang dia punya kemuliaan di sisi manusia, tapi dia tak punya kemuliaan di langit, bahkan tidak ada kemuliaan atau tidak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi Uwais Al-Qarni, ya. Orang yang tak punya kedudukan di sisi manusia, tapi punya kedudukan di sisi Allah. Selain Uwais Al-Qarni ada juga yang lain. Siapa? Yang pertama, orang miskin yang sabar. Orang miskin, kalau dia sabar, itu dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Susah kehidupannya, tapi dia sabar menerima kesusahannya. Dia akan punya kedudukan di sisi Allah. Tapi di sisi manusia, kadang tak dipandang orang. Betul tak? Bahkan kata Nabi, kalau orang ini mau minjam duit ke rumah orang, pasti ditolak. Kata Nabi, ada orang miskin, kalau dia tuh datang ke rumah orang nak minjam duit, ditolak orang. Belum lagi nyampe rumah ditutupi pintu dah. Ini orang miskin. Bahkan kata Nabi, kalau dia melamar anak gadis orang, ditolak lamarannya. Karena dia orang miskin, tapi dia sabar. Dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah, tapi tak dipandang di sisi manusia. Ini. Kemudian siapa? Ada lagi orang yang mulia di sisi Allah dan dia mulia di sisi manusia. Nanti ujung aja itu ya. Yang ujung aja itu. Yang kedua, orang yang punya kedudukan di sisi manusia, mulia di sisi manusia, tapi tak punya kedudukan di sisi Allah. Siapa dia? Pertama, orang kaya yang pelit. Orang kaya yang pelit itu dia punya kedudukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah tak ada punya kedudukan. Cobalah kita perhatikan. Orang yang kaya, tapi pemalar, tetap ada orang banyak dekat dengan dia. Hah? Tetap orang berdatangan nih,
Kalau orang kaya, walaupun dia pemalar, orang banyak datangan. Yang tak ada ngaku keluarga pun bisa ngaku keluarga. Karena dia kaya, walaupun pemalar, walaupun pelit. Dia punya kedudukan di sisi manusia. Orang suka dekat dengan dia, orang muliakan dia. Tapi di sisi manusia, tak ada kemuliaan. Yang kedua siapa? Yang kedua orang yang punya kemuliaan di sisi manusia, tidak ada punya kemuliaan di sisi Allah. Siapa dia? Orang yang punya jabatan, tapi zolim kepada rakyatnya. Ya, orang punya jabatan, taruhkanlah siapa? Bupati. Ya, kalau daerah kita sini rajanya siapa? Bupati. Ya, kalau di provinsi Jambi siapa rajanya? Gubernur. Kalau di Republik Indonesia siapa rajanya? Presiden. Nah, kita diam di kabupaten. Siapa raja kita? Bupati. Bupati itu kalau dia zolim dengan rakyatnya, misalnya menipu, dia korupsi dan segala macamnya. Coba kalau dia pergi acara, tetap dikawal dah. Tetap ada dah DLAJ mengawal beliau. Kalau pakai mobil tak cukup sekok dah mobilnya. Berapa mobilnya? 3. Mobil polisi di depan, mobil yang belakang lagi ngawal. Kalau turun dari mobil dibukakan dah pintunya. Walaupun dia zolim, walaupun dia korupsi, ada dah yang berani tak ada bukakan pintu? Ada dah yang berani tak ada ngawal? Dia berjalan dewean pakai mobil nyupir dewe, ada dah? Walaupun dia zolim, walaupun dia korupsi. Artinya dia tetap dimuliakan di sisi manusia. Dibukakan pintu, dikawal kalau pergi. Tapi di sisi Allah dia tidak dimuliakan. Siapa yang kedua ini? Pejabat yang zolim. Ya, yang ketiga, siapa yang ketiga? Orang yang mulia di sisi manusia, tak ada kemuliaan di sisi Allah. Artinya tak punya kedudukan di sisi Allah. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Wah, ceramah ke sana kemari, kalau dia menyampaikan dalil hadis Quran tuh kayak makan kacang. Kayak gampang, ini hadisnya ini, dalilnya ini segala macamnya, ceramah ke sana kemari. Tapi yang diceramahkan tak ada diamalkannya sama sekali. Cuma bisa seperti lilin yang dia menerangi orang lain, tapi diri dia sendirilah lenyap. Diri sendiri habis. Ini mereka ini kata di dalam kitab beliau ini punya kedudukan di sisi manusia. Kalau dia orang alim, entar ceramah, nak diamalkannya kah, nak idak kah? Tidak. Kalau dia habis ceramah, jamaahnya 100, balik dia dari ceramah, nak masuk mobil, tetap dicium dah tangannya. Tetap dikawal dah. Tetap di apa gitu ya. Kalau dia turun ceramah dicium-ciumi orang, dihormati orang, gini-gini segala macam. Walaupun dia tidak mengamalkan ilmu. Nah, ini orang alim yang tak mengamalkan ilmu, dia punya kedudukan di sisi manusia, tetap dihormati, tetap dicium tangannya. Ya, tetapi dia tidak punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada orang dia punya kemuliaan di sisi manusia, tapi di sisi Allah tambah lagi. Penduduk langit sana tambah lagi. Siapa dia? Pertama, sama seperti tadi itu, orang kaya yang dermawan. Orang kaya itu kalau dermawan, yang namanya orang kaya, ya. Nak dermawan, nak idak, tetap orang suka banyak dekat, ya. Bahkan katanya kentut itu pun wangi. Kalau orang kaya nih kentutnya pun jadi wangi, ya. Nah, tapi ini orang kaya, dia memang kaya, sugih, tapi orangnya dermawan. Orangnya memang betul-betul kalau ada apa-apa tuh ringan tangan nyumbang, ringan tangan membantu, ringan tangan kalau nak dibutuhkan tentang hartanya. Ini orang dia punya kemuliaan di sisi manusia, dihormati di sisi manusia, apalagi di atas langit sana, di malaikat dan Allah dia punya kedudukan. Yang kedua, siapa orang ini yang dia punya kemuliaan di sisi manusia dan di sisi Allah? Yang kedua adalah pejabat yang dia adil. Pejabat kalau dia adil, ya sesuai dengan apa, memberikan kebijaksanaannya itu, apa bahasa sekarang, pro kepada rakyatnya, ya. Memang mensejahterakan rakyatnya, ini namanya pejabat yang adil, seperti apa, Abdul Aziz, ya. Umar Abdul Aziz itu contoh daripada seorang raja yang adil. Nah, orang yang seperti ini di sisi manusia dihormati, kalau berjalan dia dikawal, kalau dia turun mobil dibukakan pintunya, diampar karpet merah, tapi dia memang betul-betul adil. Nah, ini
Dia di sisi manusia dihormati, di sisi Allah dia juga punya kedudukan yang mulia. Yang terakhir siapa? Yang terakhir adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Dia dihormati di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti siapa? Banyak contohnya sekarang nih, ulama-ulama yang masih hidup, wali-wali Allah ya. Nah, coba kita tengok yang almarhum Tuan Guru Ijai, Tuan Guru Sekumpul tuh, dia alim, amil, mengamalkan ilmunya. Ya, kalau dia bersedekah tak sanggup kita dengar. Sedekah dia bukan 100-200 ribu. Tuan Guru Ijai itu kalau dia bersedekah miliaran, berkotak-kotak duit tuh, nah dibagi-bagikannya. Orang banyak tak tahu. Ada suruhnya nih bagikan ke ke jamaah, ke umat, malam-malam bagikan berapa kotak mie itu, nah duit ya miliaran, sedekahnya model gitu. Ada kalau ada orang ngundang di Arohan, orang ngundang di Kenduri, bahaul ke apa, biasanya kan yang tukang baca tahlil dia yang orang. Ada ini beliau kalau pergi acara undangan maulid atau undangan apa, undangan tasmiyah atau undangan bahaul Kenduri, ada orang mau undang tuh, nah orang mau undang datang, guru ini ada orang mau undang, kami mau undang malam nanti acara. Oh tunggu dulu kata Sidin, tunggu dulu kata beliau, di amplopi beliau nah setebal itu orang tuh, malah nanti pergi beliau balik dari pergi acara tuh balik ngamplopi pula. Kadang katanya diceritakan kalau orang tuh datang nak mengundang, apa kebutuhan kata beliau, beras berapa karung dibantunya, ya gula berapa. Jadi orang balik ngundang tadi tuh bawa gula, bawa beras, bawa bawang lain sebagainya untuk acara Kenduri. Nanti beliau datang balik terbalik, beliau pula ngamplopi yang tukang sahibul hajat tadi itu. Nah kalau kayak gini kan alim dan amil. Jadi pantas aja kalau beliau ngadakan acara tuh luar biasa manusianya. Ya, itu bukan digerakkan. Siapa yang mau nyuruh orang datangan berjuta macam itu haulnya? Artinya apa? Artinya dia punya kemuliaan di sisi manusia dan juga punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih hidup siapa? Yang masih hidup sekarang, ya, yang masih hidup yang kita baca maulidnya. Al Habib Umar bin Hafidh. Lihat kalau beliau datang. Kalau beliau datang itu, ya, ke Indonesia, yang datang tuh berjutaan orangnya, ya, jutaan orang yang hadir. Ya, kenapa? Karena beliau alim amil. Ustaz Hakim yang kemarin datang malam Jumat tuh cerita, beliau kan termasuk pernah menjadi khadimnya Habib Umar, langsung, bukannya dengar cerita, langsung jadi saksi yang beliau di situ. Apa kata beliau? Kalau hari Jumat itu Ustaz, kalau hari Jumat itu katanya, kalau Habib Umar tuh buka rumah, nerima tamu, nyembelih kambing paling tidak 3 atau 2 ekor. Setiap hari Jumat tuh nyembelih kambing 2 atau 3 ekor kata beliau. Untuk apa? Untuk jamu orang yang datang kena makanan. Nah, ulama tuh ya sanggup dah kita macam gitu. Kita paling kalau orang tasmiyah nyembelih kambing sekor ya dah. Itu pun kalau acara-acara tertentu. Kalau beliau tiap Jumat itu kan memang kalau para ulama tuh dia bersedekahnya banyak daripada hari lain. Tiap Jumat untuk jamu tamu tuh 2 atau 3 kambing. Kalau hari Jumat biasa, kalau kena bulan Sa'ban atau bulan-bulan yang lain bisa sampai 10, bisa sampai 100 kambing yang dipotong oleh beliau. Ini alim tapi amil, tuan guru tapi dermawannya luar biasa. Ini orang alim yang dia mengamalkan ilmunya, mulia di sisi manusia, mulia pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar aja kalau datang ke Indonesia tuh yang datang untuk hadir di acara tabligh akbar beliau tuh sampai 1 juta orang. Ya. Dan maulid dia ulama ini bukan kita cuma yang ngamalkan di sini ya. Mungkin berapa ribu orang malam ini membaca maulid dia ulama ini. Ya. Murid-murid beliau yang pulang dari Darul Mustafa atau buka pengajian selalu baca maulid dia ulama. Manfaat ilmunya. Ya, tersebar kebaikannya. Nah ini ya, yang terakhir inilah cita-cita kita. Ya, cita-cita aja tercapai dah. Wallahu alam. Yang penting ada niat. Semoga kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang punya cita-cita
akhirat, yaitu bisa mendapatkan kedudukan terindah, kedudukan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur-syukur lagi kita juga punya kedudukan yang mulia di sisi manusia. Amin Allahumma amin.